Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Pramuka. Alhamdulillahirobbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Kita masih diberikan kesempatan untuk bisa bertemu dalam kegiatan PJJ Pramuka bersama dengan Kak Sukri dengan Tuna 9361 channelnya. Mudah-mudahan kegiatan PJJ Pramuka ini meskipun dilaksanakan lewat daring dapat berguna, bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan, keterampilan, dan wawasan bagi adik-adik semua tentang gerakan pramuka. Tak lupa juga saya mengajak kepada adik-adik untuk selalu berdoa, memohon kepada Yang Maha Kuasa agar selalu diberikan perlindungan, kesehatan, keselamatan, dan rezeki. Baik adik-adik sekalian, pada kesempatan kali ini materi yang akan coba disajikan adalah mengenal istilah pramuka, kepramukaan, dan gerakan pramuka. Kakak yakin adik-adik semua dari mulai siaga, kemudian penggalang, penegak, dan pandega pasti sudah mengetahui istilah dari pramuka, kepramukaan, dan gerakan pramuka. Mungkin adik-adik hanya mengetahui namanya saja pramuka, namanya saja kepramukaan, namanya saja gerakan pramuka. Adik-adik pasti pernah mendengarnya selama bersekolah, baik di SD, SMP, SMA. Tapi saya yakin tidak semua dari adik-adik itu mengerti apa yang dimaksud dengan pramuka, kepramukaan, dan gerakan pramuka. Nah, pada kesempatan kali ini kakak akan coba menjelaskan sedikit tentang apa itu pramuka, kepramukaan, dan gerakan pramuka. Seperti yang sudah kita ketahui di dunia pendidikan, baik tingkat sekolah dasar, menengah pertama, menengah atas, kegiatan pramuka ini sudah menjadi salah satu kegiatan yang wajib untuk diikuti oleh setiap siswa dan siswi di sekolah tersebut. Oleh karena itu, adik-adik harus mengetahuinya. Jangan sampai tidak mengetahui tentang pramuka, kepramukaan, dan gerakan pramuka. Secara umum, pramuka itu artinya adalah orangnya. Jadi orang yang berusia dari 7 sampai 25 tahun yang menjadi anggota organisasi gerakan pramuka. Nah, inilah yang disebut dengan pramuka. Jadi pramuka ini bisa juga disebut dengan peserta didik. Jadi adik-adik peserta didik. Jadi mereka terbagi di dalam golongan siaga, penggalang, penegak, dan pandega. Bagaimana dengan mereka yang usianya di atas 25 tahun? Mereka yang berusia di atas 25 tahun itu disebutnya pembina pramuka. Atau bisa juga kalau di kuartir itu mereka disebutnya sebagai andalan. Atau kalau di satuan karya mereka disebutnya sebagai pamong saka. Kalau untuk di pusdiklat mereka disebutnya pelatih. Jadi mereka yang berusia di atas 25 tahun mereka bisa disebut sebagai pembina, andalan, pamong saka, dan pelatih. Yang penting mereka sudah legalitas mengikuti kursus-kursus yang diadakan oleh kuartir sebagai syarat menjadi seorang pembina, pamong saka, andalan, maupun menjadi seorang pelatih. Kembali lagi, jadi silakan diingat oleh adik-adik semua,
Pramuka itu singkatan memang dari Praja Muda Karana singkatannya, tapi arti dari pramuka itu adalah orangnya. Peserta didik yang berusia dari 7 sampai 25 tahun yang terdiri dari siaga, terdiri dari golongan siaga, golongan penggalang, golongan penegak, dan golongan pandega. Kemudian yang berikutnya itu adalah kepramukaan. Nah, kepramukaan ini adalah kegiatan pramuka. Jadi kepramukaan ini adalah kegiatan pramuka yang dilaksanakan di luar lingkungan rumah dan sekolah dengan menggunakan metode kepramukaan atau pedoman dasar metode kepramukaan di bawah bimbingan orang dewasa. Nah, jadi inilah yang disebut dengan kepramukaan. Sebenarnya isinya banyak. Kepramukaan itu adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk anak-anak dan remaja di Indonesia. Jadi kegiatan yang diadakan untuk anak-anak dan remaja di Indonesia. Kemudian dilaksanakan di alam terbuka. Kemudian dilaksanakan di luar lingkungan rumah dan sekolah. Kemudian menggunakan sistem satuan terpisah, putra dan putri. Kemudian menggunakan PDMK, pedoman dasar metode kepramukaan. Kemudian dia di bawah bimbingan orang dewasa. Nah, inilah yang dimaksud dengan kepramukaan. Ada banyak kegiatan pramuka. Bisa adik-adik lihat dalam kegiatan sehari-hari ketika latihan pramuka di sekolahnya. Ada kegiatan berkemah, ada kegiatan sandi, ada kegiatan pertolongan pertama, semakur, kemudian morse, kemudian ada juga menaksir ketinggian, kecepatan, dan lainnya. Kemudian ada panorama juga. Nah, ini adalah materi-materi dalam kegiatan pramuka. Ada simpul, ikatan, pioneering. Nah, pioneering ini membuat bangunan dari tali dan tongkat. Nanti adik-adik akan diajarkan untuk membuat bangunan dari tali dan tongkat yang disebut dengan pioneering tersebut. Jadi, kesimpulannya, kepramukaan adalah kegiatannya. Pramuka adalah orangnya, kepramukaan adalah kegiatannya. Kemudian yang terakhir adalah gerakan pramuka. Istilah gerakan pramuka ini adalah satu nama wadah atau organisasi yang melaksanakan pendidikan kepramukaan di Indonesia. Satu wadah atau organisasi pendidikan non formal yang melaksanakan kegiatan kepramukaan di Indonesia. Nah, gerakan pramuka ini lahir pada tanggal 14 Agustus 1961 dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Presiden atau Kepres nomor 238 tahun 1961. Baik adik-adik semua, jadi bisa diambil kesimpulan, kita ini sebagai pramuka, adik-adik semua ini sebagai pramuka, sebagai peserta didik. Kemudian kakak ini sebagai pembina pramuka, orang dewasanya. Kemudian kegiatannya itu adalah banyak tadi sudah disebutkan. Kemudian organisasinya bernama Gerakan Pramuka. Kalau adik-adik punya gelas, ya, itu dapat menjadi perumpamaan. Kita pramuka, adik-adik maksudnya adalah pramuka. Gelas itu adalah wadahnya. Wadahnya berupa organisasi Gerakan Pramuka. Isinya adalah apa? Isinya bisa Milo, bisa Ovaltine, bisa Nutrisari, bisa madu, bisa jamu. Itu kegiatan sesuatu yang sangat bermanfaat buat diri kita semua. Tapi kalau wadah itu diisi dengan kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat, diisi dengan minuman-minuman yang tidak bermanfaat, gelas tadi sebagai wadah diisi dengan minuman-minuman yang tidak bermanfaat,
Yang ada bukan sehat tubuh kita, tapi malah rusak tubuh kita. Narkoba masuk ke sana, minuman keras, kecuali es batu ya, nggak masalah ya. Minuman keras atau miras masuk ke sana, pergaulan bebas, kejahatan remaja, kenakalan remaja masuk ke dalam wadah itu. Malas termasuk di dalamnya, tidak disiplin, malas, tidak bertanggung jawab. Yang ada tubuh kita ini akan rusak, tidak akan menjadi sehat. Jadi silakan di dalam wadah tadi, di dalam organisasi gerakan pramuka tadi, silakan diisi dengan kegiatan-kegiatan yang positif, yang nantinya akan menambah sehat tubuh kita semua, menambah sehat pikiran kita. Oke, baik adik-adik, ini saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat adik-adik semua. Tetap semangat, tetap di rumah saja, tetap jaga kesehatan. Ingat istilah pramuka, kepramukaan, gerakan pramuka. Pramuka orangnya, kepramukaan kegiatannya, gerakan pramuka adalah wadah organisasinya. Tadi sudah diberikan sekilas tentang perumpamaannya. Silakan kembali lagi ke adik-adik. Mau sukses tergantung diri adik-adik. Kita semua hanya membantu, sekolah hanya mendukung, guru-guru hanya membantu. Semua kembali lagi ke adik-adik semua. Mau sukses, mau baik, mau bagus, silakan. Kalau mau sebaliknya, jangan sampai terjadi itu semua. Sukses selalu buat semuanya. Salam sejahtera, salam pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di rumah saja, tetap jaga kesehatan.